mungkin kalau kita sedikit ingin mengingatkan buat teman-teman semuanya ya, kalau kemarin itu XP lane-nya dari Terror Queen luar biasa kuat dengan glue di game yang kedua. Tuh Lang Rina dengan glue-nya dia selalu bisa menempel dan mendapatkan target, dan bahkan penggunaan dari flickernya dia nih buat bisa mengejar juga untuk langsung ke belakang loh. Aku merasa kalau kayak gitu ya berarti semua hero juga dia bakal lebih leluasa karena nggak semua ladies itu menguasai glue. Oke, Tapi sementara itu kalau misalkan untuk VP-nya beda nih. Kalau Virtus Pro yang harus di-highlight adalah Sa, mid laner-nya. Oke. Karena kemarin dia main Jushin 2 kali, itu luar biasa loh Om. Oke. Main Jushin-nya. Tapi Nge-solo kill juga. Iya, itu dia. ya ini satu yang kayak aku melihat ada sedikit pemandangan janggal, Be. Yison Shin nggak diprayo sama sekali, lebih prayo Badang, di mana Yison Shin dengan Chusin berarti bisa diambil dong sekarang buat Oh, Virtus aku Pro. kemarin ditanya juga sama Nevin nih Bude. Pertanyaannya kayak kenapa sih Ysun Shin kok beda sama Wildcard? Wildcard kan rame banget. Iya. Nah beda sama Ladies Om. Ysun Shin ini kayaknya di Ladies tuh Comfort, hero ya. yang beresiko. Ini mana kalau misalkan nanti farmingnya gagal, ya udah pasti nanti mid game late game-nya juga gagal. Sementara ada beberapa hero yang mungkin lebih stabil penggunaannya kayak tank jungle atau ya assassin yang meyakinkan kayak Lancelot, Hayabusa itu kayak lebih secure lah. Berarti Yishun masuknya ke dalam high risk high reward. High risk high reward. Iya. Oke, dan kalau udah downfall dari awal agak berat untuk Yishun. Betul sekali. Makanya itu dia Hayabusa, Zushin. Nah, Chusinnya Bukan tapi Yishun. Bukan. iya. Tapi ya dikasih loh Zushinnya. Ya, Chusinnya masih ada juga yang ini memang penampilan Shah kemarin dengan Chusin kan udah terbukti lah ya, memang benar-benar kuat juga. Tapi Badang di sini yang menjadi kayak First apakah pick memang berarti. iya sangat-sangat mahal sekali kan sekarang untuk Badang? Tapi bukankah itu pintar ketika mereka menggunakan badang ini bisa untuk fleksibel juga. Ya lumayan flex memang untuk Badangnya. Tapi Terror Queen mereka cukup trauma kali dengan Arlot ya. Kemarin juga mereka cuma banning buat Arlot terus-terusan. Wow. Dan sekarang Arlot juga udah di ban, berarti ini Badangnya Romer, ada Lapo-Lapo dan juga Chetien yang dipakai. Chetien. Ini adu range sebenarnya si Adopok dengan Chusin. Ya tapi aku suka pick lapu-lapunya sih. Kayak udah jelas juga kalau misalkan mid lane-nya bakal ada Zushin sebagai matchup. Jadi Zetian sebagai hero yang poknya jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan Zushin. Dan lapu-lapunya nanti bakal menjangkau dan mengganggu Zushin dalam teamfight besar. Jadi nggak apa-apa dikasih untuk hero powernya, tapi di disable dari VP. Berarti ini menarik ketika dari first pick ini kan kita ngelihat first pick dari Terror Queens, mereka malah lebih suka menjawab. Biasanya second pick yang Betul, suka iya. ngejawab draft untuk mengcounter, untuk lebih mereaksi. Ini malah mereka menggunakan first pick untuk reaction. Nah itu dia. Ya seni dari draft pick Bude. Kayak biasanya second pick yang react, yang counter. Nah. Tapi sekarang malah teman-teman dari Terror Queen kayak oke, kita udah tahu plan kalian seperti apa, kita kasih. Dan kita udah siapin juga nih trapnya, yaitu adalah ada lapu-lapu yang bisa banget untuk menutup jalur dari Zushinnya sendiri. Ya, dan banning buat Link-nya ini sedikit mungkin trauma ya. Karena dari Virtus Pro sendiri mereka kalah waktu Link-nya dipakai. Banyak Yang Terror Queen. trauma terjadi kayaknya di Terror Iya. Queens. Kayak mereka udah belajar dari pengalaman pasti kan ya. Mereka udah sempat dikalahkan di match up mereka yang pertama. Ini di ban sekarang nih akhirnya Link-nya di ban. Itu selain itu ya seperti kita tahu Bude Hayabusa ini juga lumayan terganggu kalau misalkan lawannya Link. Karena Link ini bisa nungguin Shadow Kill-nya selesai, dia kabur ke Quad Shadow, dikejar pasti sama Link tuh. Iya. Gampang banget nangkepnya. Mobilitas yang sangat tinggi dan Hayabusa udah gak bisa Udah ngapa-ngapain. usah ngomongin, udah nggak punya Kuat Shadow. kelar, sudah. Sudah. Ya, tapi ini juga menurutku penempatan yang cukup bagus dari Virtus Pro adalah mereka nge-banning terhadap Irithel. Dan ini masuk di ban 1-1 bisa dipakai sekarang. Ini one diambil kiri kayaknya Iya. bakal menarik ya. Karena Irithel udah ditutup. Tapi memang kita tahu penggunaan Terror Queens dengan Irithel-nya ya menjadi salah satu kuncian juga untuk kemenangan mereka. Tapi warnanya 0%. Belum pernah menang sama sekali buat lawan Virtus ya. Aku merasa Gatotnya bakal jadi flex, jadi bisa banget untuk mereka ambil one duluan di sini. Karena one ngelawan Badang, ngelawan lapu-lapu, ya mungkin lapu-lapu bisa menjawab dengan dive yang begitu dalam. Tapi kalau misalkan nanti Gatotnya bakal jadi cover dan ada satu hero lagi yang bisa nge-enable one-nya, let's say kayak Belerik yang kemarin dibawakan sama Virtus Pro itu bakal ngejawab banget hero-hero dive kayak Badang atau bahkan lapu-lapu ini. Oke. Dan ada 1-1 juga ini. Max sebenarnya lumayan ketutup semuanya, tapi masih ada Granger ya. Kalau memang mau adu Cloud juga, sempat kita lihat bisa bermusuhan dengan 1-1, masih cukup oke lah, fleksibel untuk landing phase atau yang sedikit unik yang belum keluar, sempat keluar seharusnya ada di tempat yang lain clean. Nah, kalian aku Lawan suka buat 1-1 ya, lawan kalau ya. lawan 1-1 landingnya Untuk kuat di kan? lane. Ya, Di war, landing aja. War, enggak. Ya, war tapi Granger ya, yang dipakai. berarti fokusnya siksa aja dulu. Iya. Iya. Nah ini aku suka, ini Terror Queen mereka mainin combo be.
Jadi ada combo dari Phoenix Descent yang punyanya si Chetien di combo dengan Joy yang punya magic damage. Punya magic damage yang Iya, tinggi. jadi Betul. iya jenis one bisa di skip dulu di awal-awal kan pastinya. Nggak Kayak- perlu beli bahkan nggak perlu item jenis dulu. one. Iya benar. Jadi kayak glowing one aja item support nggak Ya. apa-apa. Yang penting nanti Joy-nya tetap bisa mendeliver damage dengan tinggi sekali. Dia pedes tanpa item dengan bantuan chatnya. Iya. Yes, yang penting skill 2-nya Chetien kena ke musuh. Iya, tapi 5 hero dari Terror Queen kayaknya mereka masih berkutat dengan permainan agresif mereka. Pasti mereka mau mengincar untuk biar Hayabusa atau one-one yang nggak jadi duluan Bude, nggak sampai power spike-nya. Oke, 5 hero dari Terror Queen, sekalian suka? Aku suka sih, tapi mereka lumayan tipis jadi mereka harus bisa main kiting juga. Kiting. Kiting adalah kunci untuk Terror Queen. Jangan sampai Joy-nya lupa ya, job desk adalah farming. Jangan sampai early game maunya kill atau objektif. Jadi itu yang harus dihindarkan. Tapi gue, aku tiba-tiba suka Virtus Pro. Mohon maaf ya, karena last pick-nya mereka tiba-tiba Esmeralda juga. Ya jadi kayak Joy, lapu-lapu, badang semuanya ke disable gara-gara ada Esmeralda ini. Iya. Oke, aku akan berpindah. Aku Virtus Pro kalau dari draftnya. KB? Ya kayaknya Virtus Pro bagus banget. Wow, ya. dua suara berubah langsung ke Virtus Pro. Tapi gimana halnya dengan para caster yang bertugas di sana? Ada duo yang kita sudah duga. Silakan duo. Ya oke Budi Monster, terima kasih banyak udah melempar kepada kami. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Sehat. Tentunya balik lagi bersama dengan Ranger Mas juga Lim di sini. Saya sehat. Gimana? Suaranya udah cocok buat video call Lim? Udah cocok banget sih. Alright, tapi kalau ngomongin dari draft, kalau gue lebih pribadi menuju ke arah Terror Queens. Kenapa emang? Gue suka banget permainan agresif. Oke. Gue suka banget permainan gimana cara dia punya damage yang cukup untuk di early game. Tapi tentunya buat kalian semua, mari kita menyaksikan Helm Tomogai at EWC bersama dengan Ranger Mas dan juga partner saya tentunya. Lim Kocho, ya kita akan memandu pembukaan match ya untuk hari ini. Dan ya untuk tim Vietnam versus dari Terror Queen juga. Ini menarik karena memang kemarin Terror Queen tiba-tiba bisa menyamakan kedudukan melawan sang juara tahun kemarin. Ya itu agak cukup menarik sih. Dan yang gue suka lagi kalau permainan Terror Queens mereka cukup agresif. Permainannya membuat mereka itu seakan punya karakter yang cukup berbeda. Di Lady Sin. Iya, tapi bisa dibilang gimana ya? Karena kemarin kita baru satu kali lihat gitu kan dominasi dari mereka juga. Kalau seandainya di momen ini Terror Queen benar-benar menunjukkan kalau mereka sama loh seperti yang kemarin, gue rasa bisa dibilang dark horse. Dia akan bisa dapetin momentum dengan kemenangan yang mereka miliki. Tapi lihat Lunalin hampir saja bisa di take down, masih berada di level 3, tidak bisa terlalu terburu-buru. Ngomongin karena lapu-lapu yang mungkin nantinya akan menang lawan head to head dengan seorang Esmeralda. Tapi yang tidak boleh dipungkiri adalah lapu-lapu ini harus dapetin level 4 dengan sangat cepat dan presisi. Cukup mengganggu banget untuk ngomongin Kara Joy nantinya kalau bisa ditangkap oleh para pasukan dari tim Virtus Pro ketika head to head menuju ke arah turtle. Iya sih, tapi kemarin juga ya, jujur dari semua player Terror Queen yang menarik perhatian gue tuh ada di Lang Rina loh. Lapu-lapu atau experience ya. Experience-nya bagus banget midlane. Oh, Mila kemarin dibatar dari first break. First blood tidak sama akan dapat tidak kill, keep forward kill, tapi lihat start Soy. Dia dengan adanya satu shadow kill terakhir yang akan mendapatkan dirinya. Apakah dia akan selamat? Tapi retribution Israel tidak dipakai untuk shadow killnya. Setidaknya dia masih punya chance, tadi punya waktu jalan. Ketika waktu jalan itu sekitar 3 detik terpakai shadow kill. Iya memang nggak ada lagi sih shadow-nya, tapi dia masih cooldown, tapi dia punya chance di depan sana. Ya, mungkin Shadow Kill disimpan untuk dapetin point kill Ji. Dan tadi perbedaan Retribution kawan-kawan, Ice Retribution dan Flame Retribution terlihat sangat jelas tadi. Untuk pengejaran Ice Retribution pastinya bisa untuk ngejar target. Tapi kalau misalkan Hayabusanya Ice Retribution itu nggak cocok dengan Shadow Kill-nya. Dia butuh banget Flame Retribution untuk make sure damage ketika di Shadow Kill cukup. Tapi kalau Joy kita lihat di mana dia dengan Ice Retribution, dia memang untuk chasing, dia untuk ngejar ke arah backline. Dan itu yang sudah didapatkan. Ngomongin para pasukan dari tim Virtus Pro yang mereka terkena 3 point kill di awal seperti ini nggak baik banget untuk mereka. Kenapa nggak baik? Pertama, mereka punya 2 hero scaling. 2 hero scaling dan bahkan dari Sushin pun ini bisa kita bilang nggak hero burst. Dia juga butuh di arah late game untuk punya powernya. Nggak bilang burst, tapi punya power at least. Tapi lihat di luar sana, para pasukan dari tim Virtus Pro mereka yang malah mau coba untuk lebih agresif. Meanwhile, mereka harusnya punya beri space lebih banyak lagi untuk Starsoy dan juga Leaf. Itu yang harus mereka cari. Mereka nggak boleh cuma fokus untuk menangin mid laner-nya doang. Dan lihat, langsung dengan ada Avatar of Guardian langsung dihindari oleh para pasukan dari tim Terror Queens. Menghindari Avatar of Guardian dengan ada flicker, is it worth it, Lin? Menurut gue enggak sih Kak. Dan ketika Kunya maju pun gue masih
mikir nih apa yang mau dilakukan, tapi lihat Starsoy. Oku! Dengan ada Fist Splinter bermasalah gak ada lagi avatar dia para pasukan dari tim Virtus Pro mereka masih mendapatkan lapu-lapu kah? Sorry Badang yang ternyata udah langsung datang ke sana yang tumbang karena lapu-lapunya sudah melakukan rotasi ke tengah tapi tidak ada tim fight tambahan. Brave Fighters juga nggak dikeluarkan. At the end of the day, dengan adanya flicker yang dikeluarkan dari Sa, walaupun dia udah tumbang sekali, ini akan cukup berimpact ketika dia harusnya punya power dive in dengan Crimson Beacon yang dimiliki. Tapi lihat dari goldnya, 1000 gold di awal yang sebenarnya emang sih kalau ngomongin assassin jungle ya, Joy ini paling demen. Lagi ada patang di belakang sana menuju ke arah Sa. Tidak ada Crimson Beacon, tidak ada flicker. Dan dari lapu-lapu yang terlalu besar menandakan tim fight yang dimenangkan one-sided. Starsoy kali ini harus coba untuk mundur ke arah belakang, dia tidak boleh lagi terlalu terburu-buru untuk mengeluarkan Quad Shadow. Oke, turtle terbuka dan ya memang masih ada shadow kill juga. Gua rasa ini nggak gampang nih buat teman-teman dari Terror Queen untuk secure ke arah turtle-nya. Karena team fight itu bisa banget untuk dilakukan. Gold lane, ini perbedaannya nih. Granger yang sering banget kita bahas, dia adalah tipikal hero yang damage-nya tuh lurus ke depan. Sementara mobilitas dari Wanwan ini juga cepat banget. Jadi salah satu counter lah bisa dibilang hero yang enak untuk menghadapi Granger ya Wanwan. Oke, Love dan Brave Factor menuju ke arah depan kembali. Target dari Rui, mereka lepaskan Lodge. Tampilnya Bang di saat Shadow Kill terbagi menjadi 4, tidak cukup. Damage seperti Daisy Kerja untuk pulang. Berseris dari Cekosi membuat counter takedown, membuat pasukan dari TLX memastikan turtle mereka di tangan mereka. Lihat apa yang dilakukan Terror Queens. Ternyata permainan mereka lakukan, mereka tunjukkan melawan Na'Vi Volpitz kemarin. Benar-benar mereka lakukan sekarang, Lin. Tapi Virtus Pro mereka dapetin bawahnya. Tengahnya juga di-clear tadi sama Starsoy. Jadi kayak turtle ini ada pertukaran sebetulnya. Memang point kill semua tadi diuntungkan sama teman-teman dari Terror Queen. Sayangnya mereka harus tetap ada kerugian juga. Dan jangan lupa nih, Wanwan, hero late game. Ketika nanti udah jadi item, mungkin 3 item dengan movement speed, dengan attack speed maksudnya yang cepet banget. Ya dia udah bisa ngacak-ngacak semuanya loh. Itu yang bahaya banget ditambah. Dengan nantinya nih frontliner mereka juga cukup, Gatot Kaca, Esmeralda, ini 2 tipikal frontline yang kuat banget. Siapapun yang maju nantinya ke arah Leaf, itu pasti ada backup juga dari Sa. Makanya kayak Terror Queen ini bermain dengan waktu nih, gimana caranya dia bisa eksekusi ketika masuk mid game. Oke, main eksekusi ke arah mid game akan menjadi sebuah jawaban kalau menurut Lin Kocho. Tapi melihat Virtus Pro yang masih terlalu kuat untuk bisa menahan mereka lebih dari mid game akan menjadi sebuah masalah. Kalau di depan sana tidak mau terlalu terburu-buru ditangkap, tapi di mana Leaf berada akan coba ditamatkan oleh serangku. Vision memang terlihat tidak mau terlalu terburu-buru dari Lunalin. Crimson Beacon telah di-pop up menuju ke belakang. Lunalin kali ini lihat di depan sana para pasukan dari Virtus Pro gagal mendapatkan point kill. Dan ngomongin karena lapu-lapu yang telah berhasil terpecahkan, poinnya ternyata dia terlalu bermanfaat untuk Wanwan. Damage yang berhasil didapatkan, tapi menandakan satu informasi, tidak adanya crossbow of tank. Ya, itu jadi informasi yang mahal banget ya. Flicker yang bagus tadi dari Langrina, tapi ya kalau dibilang maksimal enggak sih, karena setupnya sebenarnya dibuka oleh Virtus Pro dan di counter tadi kan sama Terror Queen. Sayangnya Terror Queen terlalu semangat nih, terlalu buru-buru untuk membalikan keadaan, sehingga ya tadi lapu-lapunya maju ke depan, crossbow tanknya bisa dibuka, dan untungnya ya Flicker doang tadi yang kebuangkan dan nyawa dari Langrina. Sebenarnya bisa aja mereka tadi 3-3 tumbang dan ada Tarat yang bisa diambil. Makanya keputusan-keputusan dari Terror Queen ini harus lebih bisa lihat ke depan dulu sih, daripada mereka coba gerak sebelum berpikir ya mungkin 2 langkah ke depan. Alright, mereka standby menuju ke arah turtle mereka yang ketiga bakal coba didapatkan. Tapi vision terhadap Leaf telah terbuka menandakan para pasukan dari tim Terror Queens mereka bisa tahu di mana target mereka berada. Sa benar-benar objektif menuju ke arah Lunalin. Crimson Beacon for defensive menandakan tidak akan ada in-fight tambahan di arah turtle. Tidak ada dive ini dilakukan tapi Daisy dia bisa terus sangat first break. Atau nowhere masih menemukan Sa. Dan para pasukan dari tim Virtus Pro dengan avatar gede tidak masih melakukan apa-apa menandakan mereka harus mundur ke arah belakang. This Eagles tidak bisa dilakukan karena dia bisa pecah. Crossbow Day pecah kalah hilang Rina, tapi dia bisa diberikan terlalu seorang Wanwan terlalu besar dari Rui. Shadow Kill terbagi menjadi 4 tangannya. Pas lupa menandakan Tekosi masih bisa selamat dari gempuran Virtus Pro. Wow, Holy Crystal is ready. Rui dia siap lagi nih untuk pegang kendali di Lordnya. Hati-hati Cikusi, darahnya low banget nih, takutnya kena petir nanti tumbang. Tapi lihat, oh my god, first break out of nowhere. Apakah ada solo kill Starsoy? Di sana masih ada Quad Shadow terakhir menandakan
Pasukan dari tim Virtus Pro, mereka kehilangan 4.600 gold di early game seperti ini, memastikan mereka tidak akan bisa melawan tim fight. Disengage adalah sebuah jawaban. Split push bisa dilakukan, tapi untuk ngomongin split push, mampukah Sarsai one by one head to head dengan Rui yang memiliki gold sangat jauh? Sebenarnya kalau ngomongin one by one, Hayabusa pasti unggul, Ji. Ya tergantung dengan kalau lawannya kayak Link, iyalah sama-sama bisa ngedodge ya. Kalau Joy itu bukan tipikal yang bisa invulnerable, jadi Shadow Kill ini gak akan copot kalau ketika kena dari sisi Joy-nya. Masalahnya, kalau seandainya Hayabusanya muncul di far lane, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Terror Queen sisanya? Belum tentu Rui-nya kontrol, nanti bisa jadi Rui-nya clear satu wave, dia akan join ke team fight. Karena kali ini digunakan oleh teman-teman Terror Queen, itu harusnya bukan untuk best turret. Mereka akan kikis semua inner turretnya dulu nih, menangin visionnya, menangin goldnya lebih jauh, dan next slot baru itu ke arah best turret, biasanya begitu. Yes, dengan adanya Holy Defense mereka masih agak cukup tenang. Ngeliat Karadeshi yang agak cukup kurang impactful kalau lo bisa bicarakan. Karadeshi dari tadi nggak ngeganggu banget karena Backline, justru yang ngeganggu banget itu Sa. Starso yang mencoba untuk melawan lagi kita lihat cekal si outside position. Shuttle kembali didapatkan. After Afghan dia di masa berhasil mendapatkan pasukan dari kita ternyata lampu-lampu masih memiliki bad items. Di masa dengan first break, Daisy akhirnya tumbang. Tidak ada weakness point. Ada leap. Akhirnya menjadi target utama dan miss. Satu buah item of joy yang miss menandakan tidak bisa langsung menunjukkan lead, tapi nampaknya flicker offensif dan Lunar lead memastikan kerugian yang mereka miliki tidak terlalu snowball. Wah, cukup disayangkan Itu tadi. rugi sebenarnya ada Terror Kills loh tadi. Iya, iya. Makanya harusnya perbedaan golnya ini bisa jadi mungkin 7.000 tadi dengan keunggulan 4.000 sebelum lock ya. Tapi ya oke lah, seenggaknya sekarang ada korban juga dari Terror Queen, makanya Virtus Pro bisa ada chance loh untuk membalikkan keadaan. Dari segi level memang jauh banget, Starsoy masih di level 12, Rui-nya udah 14, tapi ini 15 bahkan. Tapi ya wajar karena Joy itu memang tipikal farming. Hayabusa objektifnya itu farming and kill. Makanya ketika ada buff biasanya itu teman-temannya ribut, tapi Bahkan coba dipasang dan belakang left! Damage force menunjukkan Rui membuat Liv harus pecah dan meledak. Bahkan Shadow Kill hanya bisa mendapatkan Hilarina dan Rui still survive. So, Rui berhasil selamat dari ancaman Hayabusa. One last HP. ya, gak tumbang sama sekali berarti ya, masih belum tumbang dari Rui-nya. Sebenarnya gue suka banget ketika dia tadi tahu hitungan damage-nya. Dia masuk, dia tabrak lagi Leaf-nya. One memang tipis sekali dia. Kita bisa lihat dari replaynya. Mungkin ngelihat adanya Fury yang dibuka gitu kan, kena ke arah Leaf juga. Leaf-nya udah ngebuka debuff-nya, makanya langsung ditabrak lagi. Dan rhythm terakhir pas banget itu. Shadow Kill udah kena sekali doang, tapi kalau dia nggak rhythm itu pasti ada lagi Shadow Kill kena yang kedua. Pasti nyangkut itu di situ. Makanya kayak wow, selamat, dan itu menjadi kerugian yang besar banget untuk Virtus Pro. Tapi Konsil? ku Memaksa karena Daisy? no, jangan Desi. Oh, tapi kalau mereka menuju ke Daisy dengan ada Lord seperti ini, terlalu banyak soft skill yang dikeluarkan, akhirnya yang bisa menandakan para pasukan dari tim Terror Queens akan kehilangan power ketika mereka menuju ke Lord. Oke. Dan reset Lordnya, tapi Electrifying Beach-nya kebuka. Gak Dia masalah kayaknya. mau buka buat rhythmnya lagi kan, tapi ya Break, initiate, poking damage dari Daisy. Karena glowing one yang dari Lunalin, dia tidak terlalu takut dan hilang Marina. Nah dari kemarin Nalis menjadi salah satu spotlight player yang dinanti dari Terror Queens. Tapi ternyata dengan lampu-lampu kali ini, dia memang tidak terlalu bersinar, tapi terlihat impact dari Daisy. Oke banget. Wow, itu menunjukkan Daisy. Satu kali Dia hitam dong. full lane dari Virtus Pro. Terlalu sakit dan bayangkan kalau One didekatkan dan first break-nya for nothing. Flickernya juga tidak berhasil mendapatkan apapun. Minum masalah first break menutupkan lane. Tidak ada cara untuk pulang. Dan Sa kali ini harus bertekuk lutut di hadapan dari seorang Rui. Bahkan Daisy sekalipun dengan damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Terror Queens tidak akan bisa ditahan. Tadi dari Rui aja Daisy itu hampir mekar bunganya. Itu dia. Bayangkan kalau 4-4 dan bahkan 5-5-nya udah kena Daisy. Dan pas banget tadi. Mungkin badannya memang miss, J, tapi Fury of the Phoenix-nya itu connect. Dan emang nih keuntungan dari Zetian ya, dia akan ngebuka vision. Kalau misalkan memang stunnya nggak kena, itu nggak ada masalah. Karena ketika biasanya dibuka Fury of the Phoenix itu akan ngebuang dash orang lah. Seenggaknya orang akan refleks untuk menggunakan dashnya kabur. Kayak contoh tadi Hayabusa jadi kebuka vision, jadi kena stun, sempat kena pop damage sedikit. Ya walaupun nggak tumbang, tapi masih berani ngambil orange buff loh. Retribution barusan. Tapi kalau bisa kita lihat dari kondisi Virtus Pro yang udah kena under 6.000 gold seperti ini ya, mereka bounce back-nya akan cukup lama. Karena ngomongin karena Hayabusanya,
itemnya juga masih terlalu jauh. One-one-nya menuju ke arah Berserker Fury. Dia Wind of Nature akan menjadi sebuah jawaban. Tapi ada cukup permasalahan menurut gue di sini. Kalau dia langsung Wind of Nature, dia nggak langsung head-to-head dengan Chocosi. Dia head-to-head dengan sosok dari Rui. Oke. Dan Lord yang hadir dari arah top lane ini lumayan bermasalah karena mereka minim high ground defense. Minim high ground defense. Perfectus kembali terjadi dengan adanya flashback 2 aktifan yang berbeda. Langsung Rui free hit terbelakang bahkan tidak ada masalah karena dia sudah melontar terlebih dahulu. Saat diketahui saksi bersama dengan Daisy, mereka mengangkat bunganya di depan sana dan bahkan Starsoy satu hero kill masih full rating tapi lihat atau nowhere Skypicer Skypicer tadi menandakan 1 poin kill yang sangat baik. Apakah salah ke Skypicer? Harusnya sah tadi. Tadi sah Skypicernya. Iya. Ya, Chusin, kita tahu Chusin biasa di item ketiganya sering banget menggunakan Skypicer atau kalau misalkan paling possible Starsoy sih. Cuma ya, gue biasa ngeliatnya di Chusin. Balik lagi nih dengan defense yang kayaknya Chusin deh, soalnya terakhir gue lihat Starsoy nggak ada objektif ke arah Skypicer. Iya, sah yang bikin Skypicer memang. Dari item ke 3 berarti yang jadi ya. Setelah Glowing, Bloodwing dia bikin Skypicer. Next ke Apple of Destiny, tapi Fury of the Phoenix lagi. Oh my god, langsung dengan DMC dan Shadow Kill! Hampir saja bisa menumpahkan Rui. Starsoy kali ini karena perbandingan gold aja yang akhirnya membuat damage tidak terlalu cukup, Lim. Itu bayangkan kalau misalnya equal gold, itu pasti Rui-nya tumbang. Iya. Sebenarnya Full stack. pilihannya ada di Winter kan kalau memang mau selamat, tapi lagi-lagi nih pressure-nya nggak lepas loh. Terror Queen mereka tahu nih gimana caranya untuk menyiksa lawan, mereka tahu caranya untuk pegang zona. Itu yang berbahaya karena ketika mereka ngerti itu nggak bisa untuk balikin gol secara gampang. Oke, kalau ngomongin balikin gol dengan secara gampang kayaknya mereka akan cukup sulit. Mereka butuh shutdown banget dari Rui. Mereka butuh tutup jalannya Rui. Dengan ada Winter kali ini akan cukup berat, tapi satu hal yang bisa mereka manfaatkan, Lim. Game udah makin menuju ke menit ke-15. Makin ke late game. Memang tidak bisa mengejar 6.000 gol, tapi lama-lama itemnya akan equal. Itemnya akan punya satu sama lain. Iya, ya katakan misalkan mereka ada di 60.000 lah. Ya 60.000 dan 66.000 gitu. Bedanya 6.000, tapi item mereka sama. Oh, sama itemnya. Perbedaannya hanya di Gold difference. ya gold difference sama pun ganti-ganti item lah. Tapi Sama Romer, biasanya sama Romer, tapi lihat depan sana Daisy yang menjadi target utama mereka kembali dan Despa membuat Daisy langsung kembali menjadi bunga yang layu. Meanwhile depan sana Starsoy udah tidak memiliki satu coach shadow, harusnya udah mereka pikirkan untuk disengage. Daisy benar-benar dilenyapkan sama sekali, nggak ada jawaban. 5 poin bam. itu dia. Susah banget ya Esmeralda di game kali ini. Tadi menurut gue memang agak sulit ketika udah masuk di mid to late game-nya. Mungkin di early ya dia kalau pegang kendali midnya bisa lah kepegang, late game-nya aja sedikit yang susah. Cuma kalau misalkan dari early sampai midnya udah nggak megang, Esmeralda ini bukan tipikal yang bisa gitu loh ngebalikin keadaan. Apalagi Esmeralda ini tipikal hero yang item dependent. Dia butuh item yang jadi, dia butuh item yang spesifik. Dan dia Fury. Oke, lihat depan sana kau. Terlalu sakit tapi lihat Brand Fighters 4 defensive akhirnya dikeluarkan oleh seorang lapu-lapu. Minggu depan sana lapu-lapu dari Healing Rina. Ini masih terlalu keras untuk bisa mereka take down. Satu informasi yang didapatkan adalah mereka coba tes ilmu tadi dengan full damage yang dimiliki para pasukan dari tim Terror Queens. Ternyata nggak cukup, Lim. Dan akhirnya menandakan mereka akan memberikan invasi tambahan untuk dua lane supaya tim fight yang sesungguhnya ketika Lord ada nanti. Iya. 3 lane masuk ini. Atas bawahnya udah di clear. Lordnya menuju ke atas dan ini Lord yang berbahaya untuk Virtus Pro. Oke, Lord yang berbahaya untuk Virtus Pro. Brave Fighters kembali terpop up dengan setelah Daisy. Target utama mereka. Brave Fighters masih belum terpop up, tapi akhirnya di depan sana. Lord Brad!